saya Bu Rido. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk soal cerita turunan fungsi trigonometri. Kemarin pada video sebelumnya ada 2 contoh soal cerita. Sekarang saya akan menambah 3 soal lagi. Kita mulai dari yang pertama di sini ya. Ini adalah soal dulu untuk soal ujian nasional. Sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama seperti pada gambar. Nah, jika theta adalah sudut antara talang air dengan bidang alas, hitung besarnya sudut theta agar volume air yang tertampung maksimum. Jadi misalnya begini ya, ini ada lembaran seng, ini lembaran seng yang lebarnya 30 cm. Ini kita lipat jadi 3 seperti ini untuk dijadikan talang ya. Nah, seperti ini, misalnya ini sama besar seperti ini ya, kita lipat jadi 3. Nah, ini jadikan talang. Nah, akan seperti ini berarti sudutnya antara seng dengan bidang alas di sini 90 derajat ya, atau seperti ini atau seperti ini, maksudnya seperti itu ya. Ini sudut yang dicari adalah sudut di sini, sudut antara seng dengan bidang alasnya. Nah, kita lihat di gambar ini. Di sini karena 30 cm kita bagi 3, berarti di sini adalah panjangnya 10, ini 10, ini 10. Kemudian sekarang kita lihat bahwa untuk bisa menampung air maksimum ini ya, maka volumenya kering maksimum, maka luas penampang di sini harus maksimum. Ini dan luas penampang yang tertera di sini harus maksimum. Saya tuliskan di sini saja. Agar volume air maksimum, maka luas penampangnya harus maksimum. Luas penampang maksimum. Nah, penampangnya di sini bentuknya apa? Ini, yang ini 10 seperti ini. Penampangnya berupa apa? Ternyata penampangnya itu adalah trapesium ya, bentuknya adalah trapesium. Nah, sekarang masih ingat untuk rumus luas trapesium? Luas trapesium adalah setengah kali jumlah garis sejajar. Ini yang sejajar ya, ini dan ini sejajar, jumlah garis sejajar kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Ini garis sejajarnya, tingginya yang mana? Tingginya ini ya. Saya gambarkan di sini tingginya. Kemudian ini sama ya. Sama ini. Saya tuliskan di sini luas ya. Luas sama dengan setengah kali jumlah garis sejajar di sini adalah 10 ditambah yang atas dari sini kita tidak tahu, tapi ini kita tahu, ini 10 ini. Ini kan tadi saya tarik garis ini ya, sama dengan ke bawah ini 10 ya. Itu 10 berarti tambah 10. Kemudian ini dan ini tidak tahu, tapi ini dan ini besarnya sama karena ini sudutnya sama-sama theta, maka ini besarnya sama. X dan X jadinya 10 ditambah 2X kali tinggi. Tingginya tadi ini, tingginya ini 10-nya yang miring ya. Ini 10-nya yang miring, ini yang ini tinggi. Nah, kali tinggi. Sekarang kita akan cari
X dan T untuk dimasukkan sini. Kita lihat di sini, saya gambarkan di sini saja ya. Ini segitiga ini nih. Nah, misalkan kita ambil segitiga ini. Ya. Ini saya beri nama saja adalah segitiga ABC. Ini segitiga ABC. Sekarang kita lihat dalam segitiga ABC ya. Kita lihat sinus theta. Sinus theta ini adalah depan bagi miring. Nah, ini panjangnya berapa? Ini panjangnya sama dengan ini, berarti ini adalah T. Berarti sinus theta sama dengan T per 10. Dari sini kita dapatkan T sama dengan 10-nya pindah sini, jadi 10 sin theta. Kemudian kita lihat untuk cosinus theta-nya. Cosinus theta di segitiga ABC ya. Ini berarti ini banding ini. Ini berapa panjangnya? Ini adalah panjangnya sama dengan ini. Berarti panjangnya adalah X ya. Nah, berarti cosinus theta-nya adalah E per 10. Jadinya kita dapatkan X-nya ya. Ini X-nya bisa kita dapatkan dari sini sama dengan 10 dipindah sini cos theta. Nah, untuk T dan X ini kita masukkan ke dalam persamaan ini menjadi setengah kali 10 tambah 10 berarti 20 plus 2. Ini disederhanakan dulu ya sebelum diganti. Plus 2x kali T. Ini dikalikan setengah menjadi 10 plus x kali T. Nah, kita tinggal masukkan T dan X-nya ke sini menjadi 10 plus X-nya adalah 10 cos theta kali T-nya adalah 10 sin theta. Nah, kita kalikan 10 kali 10 sin theta adalah 100 sin theta. Kemudian kita kalikan yang belakang kali ini adalah 100 sin theta cos theta. Nah, di sini ada sin cos. Ini adalah rumus sudut rangkap. Kita bisa tuliskan seperti ini. 100 sin theta plus ini supaya ada angka 2-nya berarti 50 kali 2 sin theta cos theta. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap. 2 sin theta cos theta adalah sin 2 theta. Jadi sama dengan 100 sin theta plus 50 sin 2 theta. Nah, ini sudah kita dapatkan 100 sin theta plus 50 sin 2 theta. Ini adalah luasnya. Sekarang kita akan cari maksimum ya. Luas akan maksimum itu syaratnya apa? Syaratnya adalah L aksennya sama dengan 0 stasioner ya. Kalau stasioner itu bisa maksimum minimum. Itu biasanya kalian mencari turunan kedua ya. Ini stasionernya, syarat stasioner adalah turunannya sama dengan 0. Lah, nanti untuk maksimum minimum kita lihat. Sekarang kita turunkan dulu. Kita cari L aksen. Turunan dari ini. Turunan dari 100 sin theta adalah 100 cos theta. Turunan dari 50 sin 2 theta adalah 50 kali 2 ya, turunan 2 theta adalah 2, turunan sin adalah cos 2 theta. Ini akan sama dengan 0. Harus seperti 0 ya. Kita hitung menjadi 100 cos theta plus 100 cos
2 theta sama dengan 0. Ini ada 100, ada 100. 100-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi akan sama dengan 100 kali cos theta plus cos 2 theta sama dengan 0. Kemudian 100-nya bisa pindahkan ke kanan. 0 dibagi 100 adalah tetap 0. Jadi ini menjadi cos theta plus cos 2 theta sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan trigonometri. Kita perhatikan pada persamaan trigonometri itu, kalau ini ada sudutnya beda, ini sudut rangkapnya harus diubah ke sudut yang sama dengan ini. Kita gunakan rumus kosinus yang sudah kalian miliki ya. Rumus cos kamu masih ingat bahwa kosinus 2A itu sama dengan ada 3 macam. Ya, masih ingat? Sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A akan sama dengan lagi 1 min 2 sin kuadrat A sama dengan lagi 2 cos kuadrat A min 1. Nah, di sini kalau di sini temannya adalah cos, maka cos 2 tetanya itu harus dijadikan cos. Harus milihnya di sini hanya cos, jangan dijadikan ke sin, nanti kamu bingung, tidak bisa diselesaikan. Apalagi dijadikan seperti ini, ada cos dan sinnya lagi, kita tambah sulit. Jadi kita harus jadikan ke cos, ke sini akan menjadi cos theta plus ini 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Saya urutkan dari pangkat tertinggi menjadi 2 cos kuadrat theta plus ini cos theta min 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah menjadi persamaan kuadrat. Kalau kalian bingung melihat ini, ya dimisalkan saja ya. Misalkan kita misalkan saja kosinus tetanya, kosinus teta adalah P. Nah, kalau cos theta P ini menjadi 2 P kuadrat ya, 2 P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Untuk memfaktorkan ini sangatlah mudah karena di sini ini depan juga prima, ini yang satu dengan kali 1 itu adalah 1 ya. Warna ini min, berarti salah satu harus min. Kita lihat di sini 2P juga kali P supaya 2 ini prima ya, sangat gampang. Kemudian kita lihat di sini plus, maka yang besar harus dikalikannya plus, maka ini plus kali ini min. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita dapatkan 2P min 1 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan setengah atau P sama dengan min 1. Nah, sekarang kita kembalikan ke misal tadi. Kita memisahkan cos tetanya adalah P ya, berarti ini adalah cos theta. Cos theta sama dengan setengah atau cos theta sama dengan min 1. Cos theta yang berharga setengah itu berapa? 60 derajat. Ya, karena ini sudutnya miring, jadi kita hanya mendapatkan, kita ambil yang 60 derajat. Atau kalau cos theta min 1, berarti tetanya harganya berapa? 180 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan tadi kita membuat seperti ini. Kalau 60 derajat ya mungkin kan seperti ini. Nah, ini menampung terbanyak atau tersedikit dibanding kalau 180 derajat tidak jadi ditakut dong. Tidak bisa menampung air. Jadi tidak usah kita mencari turunan keduanya, kita sudah bisa dari logika ini bahwa penyelesaiannya adalah tetanya 60 derajat. Ini tidak memenuhi.
satu soal kita selesaikan. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Untuk soal nomor 4, sebuah partikel bergerak menurut persamaan gerak Y sama dengan sekian dengan Y dalam cm dan X dalam radian, ya. X-nya di antara 0 sampai dengan pi per 2. Jika X bertambah 0,6 meter per detik, tentukan laju perubahan Y terhadap waktu ketika X sama dengan pi per 3. Kita perhatikan di sini, kalau yang ditanyakan adalah tentukan laju perubahan, itu sama dengan tentukan turunan. Laju perubahan itu adalah turunan. Turunan siapa? Turunan Y terhadap waktu. Berarti turunan Y terhadap T. Nah, kalau di sini jika X bertambah 0,6 meter per detik, ini artinya turunan juga, tapi turunan X terhadap waktu, terhadap T. Jadi kalau di sini adalah dx dt, di sini adalah dy dt. Yang diketahui adalah persamaan geraknya ini. Sekarang kita coba selesaikan, ya. Nomor 4. Persamaan geraknya adalah Y sama dengan 4 cos pangkat 3 X min pi per 6. Ini ada batasannya, X-nya ada di antara 0 sampai pi per 2. Kemudian kita yang ditanyakan tadi adalah dy dt. Itu berapa? Nah, padahal di sini adanya Y dengan X. Berarti kita cari dulu dy dx, ya. Saya tulis lagi di sini. Y sama dengan 4 cos pangkat 3 X min pi per 6. Kita mau mencari dy dt, ya. Dy dt nya itu berapa? Kita cari dulu dy dx, ini x, ya. Dy dx turunan Y terhadap X, ini ada X nya, ya. Turunan ini masih ingat? Ya. Ini ada pangkatnya, berarti kita terangkannya dulu. Berarti 4 kali 3 adalah 12 cos pangkat 2 X min pi per 6. Kemudian turunan cos adalah min sin X min pi per 6. Kemudian berikutnya adalah turunan X adalah 1, ya. Kalau saya tulis ini sudah kita temukan dy dx. Kemudian di sini X bertambah 0,6 meter per detik. Ini adalah dx dt. Turunan X terhadap T sudah diketahui 0,6, atau kita bisa tulis 6 per 10, ya. 6 per 10 itu adalah 3 per 5. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah dy dt, turunan Y terhadap waktu. Berarti dy dt itu sama dengan dy d, ini X kali dx dt. Nah, sekarang kita masukkan sama dengan dy dx nya adalah 12 cos kuadrat X min pi per 6 kali, minnya taruh depan, ya. Ini ada min, sin tidak usah dikurung karena minnya sudah depan, sin X min pi per 6 kali dx dt nya adalah kali 3 per 5. Kemudian di sini ketika X sama dengan pi per 3, kita masukkan saja ke sini menjadi untuk X sama dengan pi per 3, kita masukkan min 12 cos kuadrat pi per 3 min pi per 6, min pi per 6 kali sin
pi per 3 min pi per 6 kali 3 per 5 sama dengan min 12. Pi per 3 min pi per 6 berapa? Pi per 3 itu adalah 2 per 6 pi dikurangi pi per 6, jadinya sama dengan pi per 6 ya, di cos kuadrat pi per 6 kali sin ini sama pi per 6 kali 3 per 5 akan sama dengan min 12. Cos pi per 6 berapa? Cos pi per 6, cos pi per 6 adalah setengah akar 3 kuadrat, ini ada kuadratnya, cosnya. Sin pi per 6 adalah setengah kali 3 per 5, jadi kita akan dapatkan sama dengan min 12 kali setengah kuadrat itu adalah 1/4, akar 3 kuadrat adalah 3 kali setengah kali 3 per 5, jadi akan sama dengan min 12 ini kali 1/4 berarti ini tinggal 3 ya, ini dicoret, ini tinggal 3 berarti min 3 kali 3 itu adalah min 9. Min 9 kali 3 berarti berapa? Min 27 per 10 ya. Kita hitung lagi, ini ada setengah akar 3 kuadrat berarti 1/4, ini kali 3 ya, ini dapat 3, jadi 3 kali 3 kali 3 itu 27 per 10 atau min 2,7. Nah ini ketemunya untuk laju perubahan Y terhadap waktu ketika X sama dengan pi per 3. Sekarang satu nomor lagi ya, untuk nomor 5. Ini untuk soal lebih sederhana lagi ya. Posisi seekor semut dinyatakan dalam ST sama dengan A sin 2T dengan A lebih besar 0 setiap waktu. Tentukan T yang menyebabkan kecepatan semut maksimum. Nah, sekarang ini persamaannya adalah ST sama dengan A sin 2T. Kemudian kita akan mencari kecepatan nilai T saat semut mencapai kecepatan maksimum. Berarti untuk kecepatan dulu, kecepatannya adalah turunan dari S. Berarti turunan ini, turunan S adalah, saya tulis aja S aksen T ya. Nah, sama dengan turunan sin 2T adalah, ini turunan 2T-nya adalah 2. Sini saya tulis sin, turunan sin adalah cos. Kecepatan akan maksimum jika V aksen sama dengan 0. Nah, berarti kita cari turunan V lagi. V aksen T akan sama dengan, ini kita turunkan adalah min, ini turunan 2 adalah 2, berarti T adalah 2 ya, karena ini kita turunkan sendiri, ini masuk jadinya 4 ya, 4A sin 2T sama dengan 0, berarti min 4A sin 2T sama dengan 0, berarti sin 2T sama dengan 0. Ini A nya itu konstanta ya, jadinya hilang. Kemudian sin 2T sama dengan 0, maka 2T sama dengan sin yang berharga 0 adalah 0 plus K kali 180 derajat ya, untuk sin ya, masih ingat sin. Ini
sama dengan 0 nya akan berulang setiap 180 derajat. Berarti T sama dengan 0 plus K kali 90 derajat. Kita lihat di sini ada batasannya untuk T antara 0 sampai 360. Berarti kita ambil untuk T sama dengan K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0 ini T-nya tidak memenuhi ya, karena ini tidak sama dengan. Kemudian untuk K sama dengan 1, T sama dengan 90, K sama dengan 2 kali ini berarti 180 T sama dengan 180. Untuk K sama dengan 3, berarti T ini 0 plus kali ya, ini kali 3 270. Untuk K sama dengan 4 sudah tidak memenuhi karena ini tidak pakai tanda sama dengan. Jadi T nya kan 360, jadi tidak masuk. Jadi T yang menyebabkan kecepatan semut maksimum adalah ini dan ini. Sudah jelas ya? Sampai di sini dulu. Selamat belajar.